Hai, halo calon maba. Ketemu lagi di video pembahasan TPS UTBK sama Kais. Hari ini kita mau bahas lanjutan yang video 5. Ini video ke-6 ya. Video ini kita mau bahas pemahaman bacaan dan menulis ya, masih tentang itu. Ini teks kedua. 5 soal. Jadi 5 soal ini langsung habis untuk teks kedua ini. Oke. Sekarang kalian pause dulu, kalian kerjain soalnya, kalian screenshot boleh. Bentar ya, Kak atur. Nah, ini bisa di apa? Di pause. Bisa kalian screenshot. Oke, sudah. Nomor selanjutnya oke, ini ya. Sudah. Dikerjakan dulu. Habis itu kita bahas bareng-bareng, oke? Mudah-mudahan sih ini bisa di screenshot lah ya. Soalnya apa ya, pixelnya lumayan gede sih. Kalian jadi emang harus nontonnya kayak 720 gitu dah. Oke, kita bahas. Wait, bentar. Sorry. Videonya terlalu ke bawah. Oke. Nah, oke, nomor 1. Judul yang tepat untuk teks tersebut adalah, kalau mau cari judul, kita harus cari judul yang menggambarkan garis besar teks, pertama itu. Lalu cari judul yang menarik, lalu singkat, jelas, dan padat. Jadi singkat, jelas, dan padatnya tuh mewakili keseluruhan teks sih, sama kayak di nomor 1. Sama di cara, sama kayak di, ini kan ada 3 nih. Jadi kalau nyari judul itu harus gimana nih? 3 hal ini harus tercakup gitu. Nah, ini mau nggak mau kalau soal kayak gini, soal kayak gini tuh kalian harus baca semuanya sih teksnya. Karena ini teksnya juga pendek sih, 2 paragraf. Mau nggak mau kalian harus baca 2 paragraf itu sampai selesai. Tapi kalau di soal yang teksnya panjang, kalian disuruh cari judul, ya udah gitu. Kayaknya kalian cukup baca random paragraf, kalian bisa baca di paragraf 1 dan paragraf 6 misalnya, gitu. Atau baca paragraf 2 dan paragraf 5 misalnya, itu sudah bisa tuh dibikin judul. Karena bisa mewakili lah ya kalau baca 2 paragraf random. Menurut saya sih gitu, nggak perlu dibaca keseluruhan paragraf gitu sampai selesai, itu nggak perlu. Tuh. Oke, lalu oke, udah. Kalau udah kalian baca semuanya, ini agak membingungkan menurut Kak Ais. A, B, C, D, E ini membingungkan. Tapi Kak Ais pilih yang A. Ini arah kebijakan pendidikan. Ini ada bentar. Sebentar pengaturan. Kak Ais pengaturan. Oke. Kak Ais A. Karena A ini ada di kalimat 1, kalimat pertama, gagasan utama lah ya.
Nah, terus di kalimat pertama ini gini, pendidikan adalah hak adalah ya, kalau ada adalah ini biasanya memang apa, ciri gagasan utama. Ciri biasanya ya, ciri gagasan utama. Tapi di awal ya, kan gagasan utama cuma ada dua tuh, di awal atau di akhir ya kan. Nah ini nih kalau adalah nih biasanya ciri gagasan utama di awal. Cuma kadang ada juga sih teks yang emang adalahnya justru di akhir tuh ya. Udah berarti di kalimat terakhir yang ada adalahnya itu dia bisa jadi gagasan utama juga. Gitu. Nah, kalau gagasan utama itu kan dia mewakili ya, dia itu ide utama dari keseluruhan teks. Jadi kita bisa bilang lah kalau si gagasan utama ini mewakili keseluruhan teks. Kenapa? Karena dari si gagasan utama ini, kalimat-kalimat selanjutnya itu ya menjelaskan si kalimat nomor satu ini. Gitu. Karena kalau kalian baca satu per satu, ini tuh kayak rincian kan, kayak pemaparan dari kalimat satu. Jadi emang bahasannya beda-beda gitu. Jadi dia apa ya? eh Rada sulit kalau kalian carinya tuh garis besar teks gitu. Karena bukan garis besar teks. Kalau kalian tuh cari hal yang selalu diomongin. Biasanya Kak Isti nyuruh cari garis besar teks itu hal apa sih yang paling sering diomongin di paragraf. Biasanya Kak Isti nyuruh kayak gitu sih. Kalau nyari garis besar teks paling sering diomongin tuh topik apa. Nah, itu bisa jadi judul tuh, gitu. Biasanya kayak gitu kan. Tapi kalau di paragraf ini tuh kayak pembahasannya tuh kayak beda-beda. Emang kayak rincian dari si gagasan utama yang kalimat satu tadi. Gitu. Nanti kalian pahami baik-baik. Kalau bingung kalian kasih pertanyaan di komen, oke? Nanti kita bahas di video lain ya. Itu. Lalu lanjut ke nomor 27. 27 kalimat tidak baku pada paragraf 1 ditemukan pada pasangan kalimat nomor. Nah, ini kalau yang nggak baku gimana ya? Biasanya kan kalau kalimat yang baku itu ya ada subjek, ada predikat lah ya, kalimat efektif gitu. Ada subjeknya, ada predikatnya, sempurna lah kalimatnya. Jadi nggak yang gantung atau nggak yang apa, nggak yang subjek doang itu. Panjang sih kalimatnya, tapi subjek doang. Ada loh kayak gitu. Jadi kalian tuh jangan tertipu dengan kalimat yang panjang. Apa iya komponennya atau unsur-unsur kalimatnya udah lengkap gitu di kalimat yang panjang itu. Jangan-jangan belum lengkap. Jangan-jangan si kalimat panjang itu cuma subjek. Jangan-jangan si kalimat panjang itu cuma predikat. Jangan-jangan si kalimat yang panjang banget itu cuma anak kalimat gitu. Kalau anak kalimat kan berarti kalimatnya tuh harus ada induk kalimatnya ya gitu. Jangan-jangan si kalimat yang panjang itu cuma anak kalimat lagi gitu. Nah di sini kali tulis ada 3 nih, subjek predikatnya nggak lengkap. Atau kalimatnya tuh tidak ada induk kalimatnya. Dalam arti si kalimat tersebut adalah anak kalimat. Itu kan jadi nggak sempurna ya kalimatnya gitu. Masa anaknya ada, induknya nggak ada. Bisa aja sih. Oke, lalu kalimatnya nggak selesai gitu. Karena emang nggak sempurna ya udah jadi kalimatnya belum sempurna jadi kalimat ya jadi nggak selesai gitu kalimatnya nggak selesai. Tuh, nah di sini sih kita cek yang A. Kalau yang A ini kalimat 3 ini sih kalau menurut menurut saya sih ini salah ya. Karena di sini misalnya kebijakan untuk mendorong proses belajar mandiri semenjak dini ya terus apa gitu nggak ada kelanjutannya, tergantung kalian kalau emang nggak paham sama teori kalimat utama apa sih induk kalimat, anak kalimat, bingung sama teori kayak gitu, kalian baca aja, kalian intonasiin, ngegantung nggak gitu, kayak kok kayak nggak selesai sih kak gitu, kalau diintonasiin kayak gitu, rasanya tuh kayak nggak selesai gitu. Terus, nah kan jadi gantung ya, jadi nggak selesai itu. Nah harusnya tuh kalimat yang kalau ada misalnya tuh gini kalimatnya, semua orang, misalnya ini misalnya lain sama si kalimat yang ada di sini. Semua orang harus pakai masker di tempat umum.
Misalnya di stasiun kereta, nah kayak gitu. Misalnya tuh ada di tengah. Kenapa? Karena dia ini nih, misalnya itu dia konjungsi penegas. Sama kayak kata yakni, apabila, yaitu, akhirnya. Gitu. Biasanya ada di tengah paragraf. Gitu. Nah, kalau di kalimat ini tuh ada di awal paragraf, apa ya, kayak dia kayak kurang sempurna gitu. Dia kayak apa? Dia kurang induk kalimatnya gitu. Kalau kalau ini tuh mirip sama soal nomor 7. Jadi loncat nih. Soal nomor 7, soal kalimat nomor 7 juga. Karena kedua indikator berorientasi pada hasil pendidikan, mencari indikator yang lebih mendasar, lebih universal, dan berorientasi pada proses, yakni rata-rata waktu membaca orang dewasa per minggu. Nah, terus, nah kalau dibaca tuh kayak gitu. Kalimat-kalimat yang kurang sempurna atau kalimat-kalimat yang tidak baku tuh dibaca kayak gitu, nggak enakin. Jadi langsung deh nih. Oke, nah sebenarnya kalau karena di awal kan berarti dia keterangan ya, keterangan. Nah, contoh kalimat kalau karenanya ada di awal, tapi kalimatnya sempurna gitu. Kayak yang di bawahnya. Karena hujan, saya tidak berangkat. Oh, ya udah jelas gitu. Ada subjek, ada predikat, ada keterangan, ada si karena hujannya itu gitu. Nah, kalau di kalimat 7 enggak, dia karena kedua indikatornya bla 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 sampai minggu itu, nah terus apa gitu. Dia anak kalimat doang, induk kalimatnya nggak ada. Induk kalimatnya tuh subjek predikat yang utamanya tuh nggak ada gitu. Jadi yang C, jadi langsung deh jawab. Nomor-nomor lain nggak ada masalah. 4, 6, 8 itu kalimatnya sempurna. Tapi kalau kalian mau tanya, kan nomor 8 bukannya bla 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 gitu kan? Kalian punya pendapat sendiri, kalian kasih di komen. Nanti di akhir video, maksudnya ini kan satu set ya, satu paket, paket satu. Kalau udah selesai kita bahas itu semua, nanti kita review lagi dari nomor 1 sampai nomor 52. Ya, bahasa Indonesianya. Nah, di review itu nanti Kak Ais akan apa bahas juga soal-soal yang kalian komentarin. Itu, bukannya ini, bukannya itu gitu. Oke, kita lanjut di nomor 28. Bentar, Kak Ais turunin dulu. Ya, ini aja. Nomor 28 itu kalian soalnya makna kata indikator pada kalimat 5 tersebut selaras dengan kata berikut kecuali. Nah, kalau ada soal-soal makna gini berarti kalian kan nih masih ngerjain sendiri kan, belum ujian. Kalian cek aja aplikasi KBBI gitu. Kalian tuh harus rajin cek KBBI gitu. Tapi kan Kak, nanti pas ujian kita nggak bisa lihat gitu. Ya udah nggak apa-apa gitu, nggak masalah. Yang penting sekarang tuh kalian banyak-banyakin kosakata aja gitu. Itu nggak akan hilang gitu aja kok. Pas ujian jangan-jangan yang kalian cari ini nih, kata-kata yang kalian cari. Jangan nanti keluar gitu. Walaupun misalnya soalnya nggak sama persis kayak nomor 28 ini gitu, tapi misalnya ada kata indikator ya keluar gitu di pilihan A, B, C, D, E-nya. Kalian setidaknya kalian udah tahu maknanya gitu. Kalau kalian rajin cek makna di KBBI gitu. Oke, lalu makna kata indikator pada kalimat 5 tersebut selaras. Nah, kalau selaras gini kan berarti sinonim ya. Kalau yang sinonim gitu ceknya di aplikasi Thesaurus Bahasa Indonesia. Itu nanti akan ada tuh semuanya tuh. Indeks, parameter, penanda, penunjuk. Saya kasih tahu jawabannya ya. Karena di sini kecuali, jadi kita cari yang nggak ada nih di antara pilihan atau sinonim kata indikator. Ya udah yang B jawabannya. Tuh. Ya. Ini yang B jawabannya. Oke, coba kita cek dulu. Arti kata indikator itu apa sih? Menurut KBBI, sesuatu yang dapat memberikan atau menjadi petunjuk atau keterangan. Nah, berarti yang A kan enggak ya, karena dia sama dengan kata indikator. Berarti kita kan nyarinya yang tidak sama ya artinya. Karena ada kata kecuali nih. Jangan sampai kalian
tidak melihat kata kecuali di akhir soal ya. Ini sering banget nih. Aduh, kasihan banget sumpah. Jadi soalnya itu memang mudah gitu kan. Cuma karena nggak baca kata kecuali, nggak baca negasi, kata tidak, bukan, kalian jadi apa ya, ceroboh gitu, terlewati, salah dia jawabnya. Oke, jadi yang A enggak nih, yang A kita nggak pilih. Tapi kalian sudah bikinin makna-maknanya nih, kita baca dulu. Petunjuk. Petunjuk itu artinya apa sih kalau menurut KBBI? Sesuatu, tanda isyarat untuk menunjuk, memberitahu, dan lain sebagainya. Oke. Lalu pengaruh. Ini kan yang artinya beda, pengaruh ya tadi ya. Kalau kita lihat di aplikasi Thesaurus. Pengaruh, data yang ada atau timbul dari sesuatu, orang atau benda, yang ikut membentuk watak, kepercayaan, atau perbuatan seseorang. Jadi nggak ada tuh tanda-tanda kata petunjuk, penunjuk, gitu itu nggak ada ya, ukuran, tadi nggak ada. Oke, lalu indeks. Indeks, rasio antara dua unsur kebahasaan tertentu yang mungkin menjadi ukuran. Nah, ukuran suatu ciri tertentu. Atau arti lainnya dia juga penunjuk indeks. Parameter, parameter ukuran, atau ukuran lagi nih. Berarti ini sinonimnya nih, sinonim indikator. Ukuran seluruh populasi dalam penelitian yang harus diperkirakan dari yang terdapat di dalam contoh. Oke, lalu penanda, artinya sesuatu yang digunakan untuk memberi tanda, petunjuk, ya. Nah, jawabannya yang B. Lanjut, nomor 29. Oke, 29 ini soalnya adalah subjek pada kalimat tersebut adalah, nah, banyak nih yang pada bingung nih, Kak, nentuin subjek sama predikat gimana? Aduh, udah H-min berapa nih hari ini? H-min 28 ya hari ini. Ah, ngeri juga sih kalau kalian tuh masih nggak tahu cara nyari subjek sama predikat. Kayak gini aja deh. Contohnya KI sering banget tuh. Ibu mencuci. Nah, kata ibu itu subjek pasti kan, mencucinya predikat. Nah, udah gitu doang. Ibu mencuci piring. Ya udah, ibunya subjek, mencucinya predikat, piringnya objek. Udah, gampang kan? Oke, kita cari subjek. Subjek itu apa sih, Kak? Subjek itu pelaku. Biasanya sih orang ya, kata ganti orang, pronomina. Biasanya juga tempat atau benda, ini nomina. Gitu, biasanya. Nah, ini di kalimatnya, ini hulu persoalan pendidikan yang dampaknya kita hadapi di hilir. Ini hulu persoalan pendidikan yang dampaknya kita hadapi di hilir. Nah tuh, intonasi. Paling enak tuh pakai intonasi emang kalau untuk cari-cari fungsi di dalam kalimat. Jadi yang menempati fungsi subjek di kalimat nomor 4 adalah kata ini. Nih, kata ini. Kata penunjuk nih, ini itu tersebutnya gitu. Tadi kan kalau contoh yang Kak kasih itu ibu ya, ibu. Bisa. Yang jadi subjek tuh bisa ibu. Bisa rumahnya itu juga bisa jadi subjek. Terus hulu persoalan pendidikan yang dampaknya kita hadapi di hilir, itu predikatnya. Itu. Gak ada di sini pilihannya A, B, C, D, E. Kita tandain ya. Oke, kalau bingung nanti kalian tulis aja di komen. Kak, bingung kah masih Kak soal-soal macam 29 tuh gitu ya. Lanjut, nomor 30. Berikut merupakan, ya tadi lupa guys. Nah, nomor 29 ini kalian berarti untuk jawabnya nggak perlu cek di teks ini ya. Nggak perlu. Kalian cukup fokus di apa yang ada di teks, disajikan di soal aja. Kalian nggak perlu balik ke teksnya, gitu. Buang waktu. Kalian kan nanti taruhnya sama waktu, oke? Lanjut nomor terakhir. Berikut merupakan konjungsi, kecuali konjungsi apa sih? Konjungsi itu kata sambung, kata hubung. Kalau di bahasa Inggris conjunction ya. Biasanya kalian kalau bahasa Inggris tuh lebih bisa. Kenapa sih? Kalau bahasa Indonesia aku kayak kalian bingung banget gitu.
Kalian tuh samain aja bahasa Indonesia sama bahasa Inggris, kalau untuk istilah ya. Oke, kata hubung antar kata. Kata hubung itu biasanya dia, ya namanya aja kata hubung, kata sambung. Mereka menghubungkan, menyambungkan antar macam-macam nih, ada antar kata, antar frasa, antar klausa, antar kalimat, antar paragraf. Gitu. Jadi dari satu kata dengan kata lain dihubungin, disambungin. Misalnya pisang dan mangga. Nah, misalnya gampang ya. Pisang dan mangga. Kata hubung penggabungan itu ya, penambahan. Konjungsi penambahan. Oke, kita cek satu-satu. Ini kalian harus cek satu-satu. Ini kalian bisa googling nih, cari aja materi konjungsi gitu. Kalau yang A ini setelah itu kata keterangan sih. Menurut Kais ini adverbia berdasarkan apa jenis katanya kalau kita cek di KBBI. Bukan menurut Kais, menurut KBBI. Kata keterangan adverbia gitu. Ini tuh kata keterangan waktu sih gitu. Arti. Jadi misalnya di sini Kais bikinin contoh kalimatnya. Setelah makan, dia langsung berangkat ke sekolah kayak gitu. Atau ia langsung berangkat ke sekolah setelah makan boleh. Nah, kata setelahnya ini kata keterangan. Adverb kalau di bahasa Inggris. Ya, so hebat guys. Ya, karena memang istilah-istilah bahasa Inggris sih. Gitu. Konjungsi, adverbia gitu. Nanti kalian bilangnya adverbia udah bukan kata keterangan lagi, udah pakai istilah gitu. Oke, yang B. misalnya ini konjungsi. Konjungsi penegas. Ada macam-macam. Ada kata misalnya, yakni, apalagi, yaitu, akhirnya. Oke, yang C, tetapi konjungsi pertentangan. Contoh lainnya itu konjungsi pertentangan ada sedangkan, akan tetapi, sebaliknya namun. Duh, haus. Oke, lanjut yang D. Karena, ini sih kalian pasti hafal lah kalau ini konjungsi kan. Konjungsi sebab. Ada karena, sebab, karena itu, sebab itu. Gitu ya. Ini konjungsi. Ada, oleh karena itu juga ada sih. Gitu. Terus, oleh karena itu, oleh sebab itu tadi. Lalu terakhir dana, ini pas tadi contoh Ais ya. Yang apa tuh, pisang dan mangga. Mangga dan pisang. Konjungsi aditif, jadi ini tuh berkenaan atau dihasilkan dengan penambahan. Aditif penambahan. Ingat-ingat itu. Ya, nggak usah dihafal deh istilahnya, nggak apa-apa. Yang penting kalian tahu, kalian paham aja. Soalnya sekarang yang paling penting itu pemahaman. Kalau kalian ngafal-ngafalin nanti kehabisan waktu nih, atau udah hari H. Oke, ini konjungsi aditif ada dan, serta, lagi pula. Udah, jawabannya yang A. Yang bukan kan? Kita kan kecuali kan? Jadi yang A. Oke, cukup. Terima kasih. Kita sampai ketemu di video ke-7 ya. Sampai jumpa, calon maba.